Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulida dengan NIM 205223007. Di sini saya akan mempresentasikan materi bimbingan konseling secara singkat di mind mapping yang telah saya buat dengan judul Perencanaan Program Bimbingan Konseling. Di materi ini terdapat 5 poin, yaitu pengertian perencanaan bimbingan konseling, manfaat perencanaan bimbingan konseling, tujuan perencanaan bimbingan konseling, implementasi perencanaan dalam bimbingan konseling, dan yang terakhir bentuk-bentuk bimbingan konseling. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perencanaan bimbingan konseling. Menurut H. Newman dalam Abdul Majid, mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian tujuan, menentukan kebijakan, menentukan program, penentuan metode-metode dan prosedur penentuan, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Nah, sedangkan pengertian bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk mengemukakan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Nah, dan pengertian konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Nah, dari pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan bimbingan konseling adalah langkah yang penting untuk merumuskan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Perencanaan ini harus dilakukan secara matang dan sistematis hingga evaluasi programnya. Atau juga dapat diartikan bahwa perencanaan bimbingan konseling adalah penentuan serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidik atau konselor kepada siswanya atau klien agar agar menyesuaikan diri dengan memuaskan dirinya dalam lingkungan di mana mereka hidup agar tercapai tujuan yang diinginkan oleh konselor dalam klien. Lalu materi yang kedua yaitu manfaat perencanaan bimbingan konseling. Menurut Nata Wijaya, Surur 2004-39, mengemukakan bahwa keuntungan atau manfaat perencanaan tersebut ialah yang pertama yaitu ada memungkinkan para petugas bimbingan menghemat waktu, usaha, biaya dengan menghindarkan kesalahan-kesalahan dan usaha coba-coba yang tidak. Lalu yang kedua ada memungkinkan siswanya untuk mendapatkan layanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam kesempatan ataupun dalam jenis pelayanan bimbingan yang diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu ada memungkinkan setiap petugasnya mengetahui dan memahami perannya dan mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus melakukan upaya secara tepat. Lalu yang keempat ada memungkinkan para petugasnya untuk menghayati pengalaman yang berguna untuk kemajuan sendiri dan untuk kepentingan para siswa yang dibimbingnya. Lalu materi yang selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan bimbingan konseling. Nah, menurut EDM Haryati 2013, tujuan penyusunan program bimbingan dan konseling itu adalah agar guru pembimbing memiliki pedoman sehingga kegiatan bimbingan dan konseling tersebut dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, dan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sejalan dengan itu, Pengurus Besar ABKIN atau Surur 2004-38 menyatakan bahwa tujuan penyusunan program bimbingan dan konseling itu adalah guru pembimbing memiliki pedoman yang pasti dan jelas, sehingga kegiatan bimbingan dan konseling tersebut dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Lalu materi yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya yaitu implementasi perencanaan dalam bimbingan konseling. Nah, aktualisasi perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling tersebut perlu disadari bahwa berbeda dengan bidang studi yang lain yang sudah terjadwal secara rinci dan jelas. Sedangkan para konselor tersebut dapat dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas, sehingga konselor itu dituntut mampu mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas dan di luar kelas sehingga kegiatan itu berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kegiatan yang telah dilaksanakan dan dievaluasi secara komprehensif yang mencakup penilaian personil, program penilaian, dan dampak atau hasil dalam jangka pendek.
Lalu selanjutnya atau poin yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasuki, yang bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Yang kedua yaitu ada layanan informasi. Layanan informasi adalah merupakan suatu layanan yang berupa memenuhi kekurangan individu dan informasi yang mereka perlukan. Lalu yang ketiga ada layanan pembelajaran. Nah, layanan ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didiknya itu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dengan baik. Tujuannya itu untuk agar peserta didik itu dapat mengembangkan dan belajar dengan baik. Nah, yang keempat ada layanan konseling perorangan. Nah, layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didiknya dapat mendapatkan layanan langsung secara tatap muka. Nah, tujuannya itu untuk konseling perorangan agar klien itu dapat memahami. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.